Salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ustaz muda tiba-tiba dihina dan diinjak kepalanya oleh polisi arogan di tengah panas jalanan kota. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa perempuan berjilbab itu bukan orang biasa. Ia cepat berdiri dan menjadikan trotoar saksi keadilan yang berdarah. Suasana musyola kecil di dekat pasar kota terasa tenang pada pagi itu. Deretan anak-anak dengan buku Iqra dan Al-Quran kecil di pangkuan mereka duduk bersila di depan Ustazah Lindah. Saat dia membaca huruf demi huruf, suaranya terdengar jelas, lembut, tetapi tegas. Tidak pernah meninggikan suara untuk setiap kesalahan bacaan. Coba ulangi pelan-pelan, nak, katanya dengan senyum sabar. Cara dia mengajarkan anak-anak membuat mereka nyaman dan tidak takut. Mereka bahkan berlomba-lomba untuk duduk paling dekat dengannya. Di pojok musola, ada beberapa ibu-ibu yang menunggu anaknya. Mereka sering berbisik kagum melihat Lindah mengajar dengan semangat. Lindah bukan hanya pengajar agama bagi komunitasnya, tetapi juga teladan kesabaran. Dia sering datang lebih awal, membersihkan sajadah, dan menyiapkan air minum untuk murid-muridnya sebelum kelas dimulai. Hari tidak pernah terlewat tanpa setiap orang yang melewati musala itu diterima dengan senyuman. Anak-anak menghormatinya karena sayang dan kagum, bukan karena ketakutan. Lindah memperlakukan mereka seperti adik-adiknya sendiri daripada sekadar murid. Jam pelajaran selalu diakhiri dengan doa bersama. Menepuk kepala mereka perlahan. Setelah kelas berakhir, beberapa anak tetap duduk karena ingin mendengarkan cerita guru mereka lebih lama. Tidak ada yang menyadari bahwa kebaikan hati yang tenang itu mengandung kedisiplinan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu bahwa latar belakang Lindah yang jauh dari kehidupan tersembunyi di balik senyumnya yang tenang. Profesor biasa. Namun, satu hal yang pasti bagi setiap orang yang tinggal di sekitar musala itu. Di sana, pagi yang tenang selalu dimulai dengan suara lembut Ustazah Lindah yang mengajarkan huruf-huruf suci dengan ketegasan yang menenangkan dan ketenangan. Malam hari berubah menjadi waktu yang berbeda untuk Lindah. Dia mengganti gamisnya dengan pakaian latihan hitam tipis setelah semua jemaah pulang dan musyola menjadi tenang. Lindah mulai berlatih di halaman belakang rumahnya yang kecil. Gerakannya teratur, terukur, dan cepat. Jauh berbeda dari orang yang ramah yang dikenal warga setiap pagi. Menunjukkan kebiasaan lama, setiap pukulan dan tendangan dilakukan dengan sangat fokus. Matanya tajam seperti prajurit yang sedang mempersiapkan diri untuk tugas berat, dan langkahnya tegas. Tidak ada satupun tetangga yang benar-benar tahu apa yang dia lakukan setiap malam. Bagi mereka, Lindah hanyalah seorang guru yang menyukai tahajud dan tilawah. Di balik dinding rumah kecil itu, ia sedang berlatih refleks, mempersiapkan stamina, dan mempertahankan kecepatan reaksinya. Ia menyadari bahwa tugas dapat datang kapan saja, terlepas dari pekerjaannya saat ini sebagai pengajar agama. Pengalaman masa lalunya mengajarkan bahwa ancaman bisa datang dari mana saja, dan dunia yang ia hidupi tidak sepenuhnya damai. Satu benda tergantung dengan rapi di dalam kamar kecilnya. Tidak pernah menyentuh orang lain selain dirinya. Seragam loreng pasus dengan nama dan pangkat di dada kiri seragam itu berfungsi sebagai pengingat identitasnya yang sebenarnya. Ia bukan hanya seorang pendeta yang memberi ceramah dan mengajarkan huruf hijayah, tetapi juga seorang letnan II yang telah menjalani pelatihan keras di bawah tekanan tinggi dan panas. Seragam itu bukan kebanggaan, itu adalah tugas yang berat. Tanggung jawab untuk menjaga negara, bahkan tanpa perhatian publik. Lindah mengingat pesan komandannya setiap kali dia melihat seragam itu. Dimanapun Anda berada, Anda adalah seorang prajurit. Tidak selalu perlu berperang, tetapi selalu harus siap. Itu sebabnya dia terus melatih diri,
Itu bukan karena ia ingin pamer kekuatan. Itu karena ia menyadari bahwa dunia luar tidak selalu baik. Seorang pejuang yang siap melawan kebenaran dan keadilan tersembunyi di balik kelembutan ustazah yang terkenal sabar dan menenangkan itu. Kehidupan Lindah berjalan di antara dua dunia yang berbeda selama berbulan-bulan. Di siang hari, ia disebut di musala kecil di dekat pasar. Seorang guru muda mengajarkan kesabaran dan keikhlasan. Namun, pada malam hari, ia berubah menjadi telinga dan mata negara yang bekerja secara diam-diam. Sebenarnya, Lindah, yang berpura-pura sebagai pengajar agama samar, ditugaskan oleh Satuan Kopassus untuk mengawasi jaringan peredaran narkoba yang kuat di wilayah itu. Jaringan yang diduga melibatkan individu dengan atribut militer. Operasi ini tidak diketahui siapapun. Karena sifat tugas Lindah yang sensitif dan berisiko tinggi, setiap langkahnya diatur dengan cermat, bahkan namanya tidak tercatat secara resmi dalam laporan misi. Orang-orang menganggapnya sekadar ramah ketika mereka melihatnya mampir ke warung kopi di pinggir jalan atau berbicara dengan tukang ojek. Di balik percakapan singkat itu, Lindah mengumpulkan data, mengamati orang-orang tertentu, dan mencatat kendaraan yang sering datang ke pos polisi kecil di pinggir kota pada malam hari. Ia menyadari bahwa beberapa orang di tempat tersebut tidak menjaga keamanan, tetapi terlibat dalam menyebarkan barang haram yang merusak generasi muda. Meskipun Linda berpengalaman, tugas ini masih menjadi tantangan baginya. Setiap kali ia melihat ketidakadilan di depan mata, ia harus menahan diri agar tidak terbawa emosi. Ia menyadari bahwa tindakan yang salah dapat dengan cepat membocorkan penyamarannya, membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tanpa sadar melindunginya. Karena itu, Linda selalu menutup setiap hari dengan istighfar panjang memohon kesabaran dan kekuatan. Ia tidak hanya menghadapi musuh nyata, tetapi juga melawan keinginan dalam dirinya sendiri untuk segera mengambil tindakan sebelum waktunya tiba. Di tengah rutinitasnya yang tampaknya mudah, Linda kadang-kadang menerima pesan transkripsi melalui ponsel satelit kecil yang ia sembunyikan di rak kitab tafsir. Pesan-pesan itu dikirim oleh atasannya dan berisi petunjuk singkat. Pertahankan posisi Anda. Pengawasan tambahan, tidak ada komunikasi. Dia selalu membaca pesan itu dengan wajah datar. Kemudian, dengan tenang, ponsel disimpan kembali. Tidak ada keraguan atau keluhan. Ia menyadari betapa pentingnya menjaga penyamaran tetap ada sampai saatnya tiba untuk menegakkan keadilan yang sebenarnya. Saat itu, udara begitu berat dan panas hingga aspal di jalanan bergetar karena bayangan memantulkannya. Linda berjalan pelan di trotoar dengan dua kantong plastik di tangannya. Satu memiliki buku kecil yang ditujukan untuk anak-anak mengaji. Satu tambahan memiliki makanan ringan, yang ia rencanakan untuk dibawa ke panti yatim yang terletak di dekat terminal. Wajahnya tetap tenang meskipun keringat membasahi pelipisnya. Tukang becak yang berteduh di bawah pohon dan pedagang gorengan yang sudah mengenalnya semua disapa dengan senyum. "Salam, Ustazah," kata mereka. Dengan mengangguk ramah, dia menjawab, "Waalaikumsalam." Tidak ada indikasi bahwa langkah sore itu akan membawa kekacauan yang tidak dapat diprediksi. Suasana tidak semenyenangkan di jalan. Sekelompok polisi berpakaian preman melakukan razia tiba-tiba terhadap mobil yang lewat. Namun bagi penduduk, itu bukan razia biasa. Mereka sudah sering mengeluh tentang razia liar. Polisi memberhentikan kendaraan seenaknya, mengancam pengendara dengan denda palsu, dan memaki siapa saja yang berani melakukan demonstrasi. Di tengah panas sore yang membara, sorak tawa dan suara bentakan mereka menciptakan suasana tegang. Namun, warga tidak satupun berani menegur karena mereka menyadari bahwa menentang menimbulkan masalah. Dari jarak jauh, Linda melirik. Ini memiliki efek langsung.
Di antara petugas itu, dia mengenali dua wajah. Beberapa minggu sebelumnya, ia membaca laporan intelijen yang menyebutkan nama mereka. Diperkirakan mereka merupakan bagian dari jalur distribusi narkoba yang sedang ia pelajari. Namun, itu bukan waktu yang tepat untuk tindakan. Hanya dengan berusaha menahan diri agar tidak menarik perhatian orang lain. Ia menundukkan pandangan dan berjalan dengan cepat, berharap dapat tiba di panti dengan cepat. Takdir, bagaimanapun, bergerak lebih cepat dari yang direncanakan. Salah satu polisi yang berpakaian preman, seorang pria bertubuh besar dengan seragam ketat dan sikap arogan, menatap Linda dari kejauhan saat dia melewati sisi jalan tempat razia itu terjadi. Tatapan mereka tajam dan bersemangat untuk menguji. Ia meninggalkan motornya dan berjalan menuju Linda dengan senyum sinis. Saat ini, suasana jalan berubah menjadi mencekam. Singkatnya, Linda menyadari sesuatu. Hari itu tidak seperti hari biasa. Serangan yang akan mengubah segalanya dimulai pada hari itu. Di seberang jalan, udara benar-benar panas. Bukan karena cuaca, tetapi karena tindakan sekelompok preman polisi yang melakukan razia liar. Di tengah jalan, mereka berdiri seenaknya dan memberhentikan setiap motor yang lewat tanpa alasan yang jelas. Beberapa pengendara dimaki langsung setelah dipaksa menunjukkan surat-surat kendaraan sementara yang tidak lengkap. Tidak ada etika dan rasa hormat dalam penegakan hukum. Semuanya dilakukan dengan cara yang kasar dan mengancam. Satu sosok terlihat paling menonjol di antara mereka. Bribka Randy, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tegas tetapi arogan. Randy berdiri dengan tangannya memegang pinggangnya. Dia berotot dengan seragam abu-abu yang ketat. Pelipisnya basah dengan keringat, tetapi wajahnya tetap dingin dan penuh kuasa. Setiap kali ia melihat pengendara yang terlihat gugup dan menunduk seolah memeriksa surat, padahal sebenarnya hanya mencari alasan untuk memeras, ia melangkah ke depan. Dokumen lengkap. Tapi kamu tahu kan, razia, hari ini bukan tentang surat, katanya, menepuk-nepuk. Helm untuk para pengendara muda. Pay di tempat jika Anda ingin menghindari masalah. Suaranya begitu keras sehingga orang-orang di sekitarnya menunduk takut. Seorang pria parubaya yang mengendarai motor bebek mencoba menunjukkan bahwa dia tidak memiliki lebih banyak uang. Namun, tamparan keras menghantam pipinya sebelum kalimatnya berakhir. Semua orang di pinggir jalan terkejut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan sesuatu. Beberapa orang hanya bisa memalingkan wajah, berpura-pura tidak melihat apa yang mereka lihat. Lain kali siap-siap uang denda. Ya, kata Randy sambil tertawa pendek. Tidak ada banyak alasan. Di tengah jalan, dua anak buahnya menyulut rokok dan ikut tertawa. Seolah-olah kejadian baru-baru ini hanyalah joke. Pemandangan yang dilihat Linda di seberang jalan seperti pisau yang menekan kesabarannya. Meskipun naluri prajurit dalam dirinya sudah bereaksi, wajahnya tetap datar. Ia mengetahui identitas orang itu. Laporan internal yang ia baca sudah mencantumkan nama Bribka Randy. Salah satu anggota staf yang diduga menjaga jaringan narkoba dengan cara yang korup. Namun, Linda terus menahan diri hingga sore itu. Ia belum diizinkan untuk bergerak. Ia melihat dari kejauhan, tangannya memegang kantong plastik berisi makanan dan kitab, mencoba menenangkan hatinya yang mulai bergejolak. Hari itu, bukan hanya penyalahgunaan wewenang yang terlihat, tetapi juga penghinaan terhadap seragam yang seharusnya dijaga dengan kehormatan. Ternyata Randy tertarik pada langkah Linda yang tenang di trotoar. Matanya mengawasi setiap gerakan perempuan muda itu dari jarak beberapa meter. Dia menundukkan kepala dengan anggun, berjalan tanpa tergesa,
dan ekspresinya tetap tenang di tengah suasana jalan yang tegang. Meskipun Randy tidak tahu mengapa, ada sesuatu di sosok itu yang membuatnya bangga. Di balik kerudung dan pakaian sederhana itu, ia merasa tertantang, bukan karena Linda melakukan kesalahan, tetapi ia tampaknya tidak takut. Itu cukup bagi Randy untuk mempermalukan. Untuk menarik perhatian semua orang, ia bersiul keras dan menyeringai. Ibu memakai jilbab. Sambil berjalan mendekat, dia tertawa. Saya ingin berbicara dengan polisi. Suaranya tidak bertanya, tetapi mengejek. Di belakangnya, dua anak buahnya langsung tertawa terbahak-bahak menikmati pertunjukan baru yang mereka pikir akan menyenangkan mereka di sore hari. Beberapa pedagang pinggir jalan melihat satu sama lain dan kemudian buru-buru menuk. Randy diketahui oleh mereka. Berani menegurnya dapat mengambil waktu yang lama. Setelah berhenti sejenak, Linda menoleh perlahan ke arah Randy dan menatapnya tanpa kata-kata. Selain tidak tajam, matanya tidak tunduk. Hanya pandangan yang tenang yang membuat Randy semakin tersinggung. Keheningan itu menantangnya. Karena apa? Diam saja, katanya, mencoba menarik perhatian orang lain. Salam alim. Namun, dua bawahannya tertawa kecil ketika dia berbicara tentang jalan seenaknya di depan polisi. Suara jalan yang dulunya hanya hangat sekarang berubah menjadi mencatat. Pedagang tetap diam. Beberapa orang mulai merekam dari jauh dengan ponsel mereka saat pengendara yang lewat memperlambat laju motornya. Linda menyadari bahwa matanya menjadi pusat perhatian. Ia menarik napas perlahan, berusaha tetap tenang, tetapi hatinya sedih. Masalah besar akan dimulai dari sini, kata nalurinya. Ia tidak tahu seberapa jauh arogansi pria itu akan berkembang sore itu. Linda berhenti di tempatnya. Ia tidak ingin terganggu. Maaf, Pak, saya hanya lewat, tidak mengganggu siapapun, katanya pelan sambil menunduk sedikit. Suaranya jelas dan tidak bergetar. Seolah-olah ia terus berusaha meyakinkan dirinya bahwa di depan matanya ada aparat yang berhati-hati. Nada tenang itu ternyata menantang Randy. Saat dirinya ingin menunjukkan, ia tidak tahan melihat seseorang tetap tenang. Kekuatan Randy dengan cepat menendang tas plastik yang dibawa Linda. Di antara keramaian jalan, Anda dapat mendengar suara kantong yang robek dan benda-benda yang berserakan. Kitab-kitab dan makanan ringan jatuh ke trotoar yang berdebu dan kotor. Beberapa bungkus isinya pecah dan tumpah di mana-mana. Bumi. Setelah menatapnya sejenak, Linda perlahan berjongkok, berusaha memunguti setiap satunya tanpa berkata apa-apa. Bukan takut, tangannya gemetar untuk menahan diri agar tidak meledak di depan umum. Dengan senyum mengejek, Randy menatap dari atas. Ustazah mungkin lebih suka mengajarkan sabar jika mereka membersihkan diri mereka sendiri. Dengan lantang, dia membuat anak buahnya tertawa. Di depan umum, tawanya terdengar seperti penghinaan yang merendahkan martabat Linda. Namun Linda masih tidak jawab. Ia mengembalikan kitab yang kotor ke dalam kantong yang sudah robek dan menunduk. Pelipisnya penuh dengan keringat. Namun, ekspresinya tidak berubah. Selama harinya, ia berzikir dengan pelan, mencoba menghindari setiap keinginan untuk menanggapi. Semua orang di sekitarnya harus diam. Pedagang gorengan menatap dengan wajah tegang dari jauh. Tukang becak memalingkan wajahnya, dan beberapa penduduk memilih untuk berpura-pura sibuk dengan dagangannya. Karena yang mereka hadapi adalah aparat berseragam yang terkenal temperamental, tidak ada satupun yang berani menegur. Jalanan segera sepi,
Hanya suara kendaraan lewat di kejauhan dan tawa kasar Randy yang memantul di antara dinding toko. Bagi Linda, momen itu menjadi tantangan yang nyata. Ujian tidak sekadar kesabaran. Itu juga menunjukkan batas antara diam karena kelemahan dan diam karena menghormati perintah Tuhan untuk tetap menahan diri sebelum waktunya tiba. Kaki berat Randy mendekat dari belakang Linda saat dia berjongkok untuk mengambil kitab yang berserakan di trotoar. Bayangan tubuhnya yang besar menahan cahaya sore yang menyorot kepala Linda. Tanpa peringatan, ia mendorong bahu wanita itu dengan kuat hingga dia jatuh ke aspal. Suara kecil dari benturan terdengar. Diikuti dengan tawa keras dari dua anak buahnya. "Perempuan sok suci," teriak Randy dengan amarah. "Jika Anda hanya dapat berbicara di musala, Anda tidak perlu mengajarkan saya etika." Komentarnya tajam dan menghina. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan menahan napas secara spontan. Namun, tidak satupun yang berani mendekatlah. Linda tetap diam selama beberapa detik. Tangannya masih menahan tubuhnya yang berat di atas aspal panas. Wajahnya menunduk, kerudungnya setengah kusut, dan pipinya memerah karena emosi yang ia coba kontrol. Kematian. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk bangkit dan melawan dengan mudah, itu tidak diajarkan selama tugas. Suara instrukturnya saat pelatihan terngiang terdengar jelas baginya. Prajurit sejati tidak menyerang dengan cepat. Sebaliknya, mereka tahu kapan harus Randy. Isinya kembali berhamburan ketika dia menendang kantong plastik di samping Linda. Dua anak buahnya semakin keras tertawa melihat apa yang mereka anggap sebagai bentuk kekuasaan. Orang-orang di sekitarnya terlihat iba, tetapi mereka menunduk seperti tidak melihat. Beberapa mengawali melihat kamera ponsel mereka dari balik kerumunan, tetapi semua orang tetap takut untuk bertindak. Situasi ini memalukan. Aparat yang seharusnya melindungi rakyat memperlakukan seorang ustaz seperti sampah di depan umum.